sebenarnya bukan kita yang harus jambak-jambakan. Siapa yang harus dijambak kalau gitu, Mbak? Ya jelas saja dia tidak akan bahagia karena saya sehat, dia sakit. Mantap. Saya kenal sama perempuan ini. Aduh, jadi emosi jiwa. Oke. Kalau misalnya kamu ditawarin untuk jadi yang kedua, hai guys, hari ini aku bersama dengan Mbak Anisha. Mbak Anisha ini kemarin TikToknya viral ketika dia bercerita tentang pernah suka duka dipelakorin. Suka duka dalam hubungan yang toxic relationship. Ya, oke, Mbak Anisha. Ini kan tadi menarik nih, waktu aku wawancara di Rumi, Mbak Anisha tuh bilang latar belakangnya apa sih? Dia melihat karena kalau banyak konten-konten pelakor itu kok sepertinya saling menjatuhkan sesama perempuan. Gitu ya. Betul, Mbak. Kenapa begitu sih? Kenapa buat kamu itu kayaknya sebenarnya nggak benar tuh? Harusnya kita jangan menjatuhkan sama perempuan, ada lagi yang bisa kita lakukan. Iya, jadi pada saat aku melihat konten-konten yang menjatuhkan, itu berarti menyelaminya, berarti kita merasa kita jauh lebih baik. Tetapi kata-kata yang kita keluarkan itu menunjukkan kalau kita tidak jauh lebih baik daripada orang yang kita kata-katain ini. Which is itu pelakor ya, Mbak ya. Jadi aku melihat sebenarnya bukan kita yang harus jambak-jambakan. Siapa yang harus dijambak kalau gitu, Mbak? Itu yang di tengah-tengahnya ini, Mbak. Berarti sebenarnya laki-lakinya juga yang harus bertanggung jawab gitu ya? Iya. Yang menduakan, yang tidak setia ini. Iya. Ya, kenapa? Mbak suka bertanya nggak, bingung nggak? Kenapa perempuan-perempuan ini malah sibuk cakar-cakaran, sementara laki-lakinya dianggap apa ya, tidak punya andil dalam mengambil keputusan? Ya itulah, menurut aku itu orang yang sangat tidak bertanggung jawab, sangat egois ya, Mbak ya. Dan menikmati saja, menikmati dapat enaknya dari si yang kedua, dapat perlindungan dari yang pertama yang jambak-jambakan dua orang ini. Jadi mereka ketawa-ketawa, padahal sebenarnya dua-duanya ini, wanita pertama dan wanita kedua ini juga dirugikan sekali. Sama-sama dirugikan. Iya. Itu ya poinnya sebenarnya Iya. ya. Apa sih tanda-tanda laki-laki yang model kayak gitu yang harus dijauhi? Nah, tanda-tanda ya kan, laki-laki yang kayaknya kurang bertanggung jawab yang sebaiknya dijauhin aja nih. Satu, kelihatan nggak tuh dari pertama atau kedua awal-awal? Kalau awal-awal sih pasti enggak. Enggak. Iya, tapi mungkin apa ya, nggak bisa tahu sih, Mbak ya, kalau awal-awalnya ya. Tapi sejalannya waktu pasti kita tahu. Cuman kalau orang yang toksik itu biasanya dia mirroring sama diri dia sendiri. Jadi dia di situ mengatakan kalau pasangannya ini yang nggak bener segala macam lah, banyak lah, murahan lah atau apa. Tapi sebenarnya yang tidak baik itu adalah dia sendiri. Jadi entah itu dia takut kalau pasangannya melakukan sama seperti yang dia pernah lakukan atau dia akan lakukan, atau memang ya ingin menguasai seseorang ini. Jadi pada saat hubungan berjalan, karena sudah perempuan ini sudah sangat nurutnya sama si laki-laki ini, jadi laki-laki ini bebas melakukan apapun di luar sana. Gitu. Jadi laki-laki yang toksik salah satunya yang harus kita waspadai adalah jika laki-laki ini sering membuat kita merasa atau dia suka cemburunya berlebihan. Banget. Cemburu berlebihan. Berlebihan, Mbak. Membuat kita merasa kok kita nggak sempurna, selalu ada celahnya, cacatnya, gitu ya, sehingga kita takut. Waktu itu yang Mbak alamin, perasaan apa saja yang berkecamuk pada saat in the toxic relationship itu? Nggak berdaya. Aku mencoba untuk reach out keluarga, reach out teman, itu dibilang kalau aku tuh pengumbar aib. Gitu. Lah, tetapi ke dia sendiri ada saatnya saja dia very sweet, but most of the time dia akan berlaku sangat cruel. Dan yang lebih menyiksa batin itu, Mbak, pada saat dia memberikan silent treatment. Jadi kita didiamkan berhari-hari, Mbak bisa bayangkan nggak, di dalam satu rumah gitu, yang kita sendiri nggak tahu salah kita tuh apa, dan kita udah berusaha menjelaskan, tapi ya sudah. Sampai suatu saat nanti dia merasa is enough, silent treatment dari aku, dia akan membaik-baiki kita lagi. Jadi toxic relationship itu memang benar-benar membatin ya, bikin kita batin gitu. Kekerasan secara psikis ya.
Kenapa berat? Silent treatment itu berat. Kenapa? Karena kita jadi ini bermain dengan kepala yang khawatir apa gitu-gitu Kak? Kita sedih ya Mbak. Sedih. Ya. Okay. Sedih, terus bersalah. Merasa bersalah, terus kan udah dijelasin itu nggak benar tapi masih saja. Seperti apa ya? Kalau di ring tinju tuh antara si kucing dengan si tikus ini udah kita tuh yang udah begini-begini aja gitu loh. Jadi benar-benar yang apa? Jadi dia melempar tuduhan, ucapan kata-kata yang kasar, ngata-ngatain ya Mbak ya, dengan bahasa-bahasa seperti kamu tuh bodoh, kamu itu perempuan murahan. Kalau itu di toxic relationship itu pasti ada, pasti ada. Dan ketika si pasangan ini sudah tidak berdaya, dia bebas keluar sana untuk untuk cari selingkuhan. Sudah dibuktikan. Jadi sebenarnya inti permasalahannya bukan pelakornya gitu kan, tapi ya orang ini. Orang ini sih. Orang ini. Tapi kan lihat tadi komentar-komentar netizen tuh kan ada yang bilang gini, ya berarti kalau suaminya milih yang lain berarti dia nggak bahagia sama Mbak gitu kan. Ada tuh orang-orang yang berkomentar justru ya menjatuhkan perempuan gitu. Apa komentar? Iya jelas saja dia tidak akan bahagia karena saya sehat dia sakit. Mantap. Iya dong, karena saya juga bukan orang sakit, jadi saya tidak bisa membahagiakan dia. Tapi yang pasti saya terluka dan saya menderita dan saya bahagia banget, alhamdulillah banget bisa keluar dari hubungan itu atas bantuan wanita ini. Saya tidak tahu wanita ini apakah juga korban. Wanita yang datang kemudian ini? Iya, saya nggak tahu dia juga korban atau dia juga sakit, nggak ngerti Mbak. Mungkin kalau sakit jadinya cocok kan? Cocok. Nah, ini wanita yang datang ini lama atau sebenarnya cuman ada satuan lepasan gitu sih? Oke, di dalam hubungan yang ini ya Mbak ya, saya nggak mau membahas orang tertentu ini, tapi dalam hubungan ini dan ini memang real nyata pernah saya alami. Toxic relationship ya. Saya kenal sama perempuan ini. Aduh, jadi emosi jiwa. Oke, kenal. Dan mirip saya juga. Oh no, mungkin dari dulu sebenarnya saya nggak tahu nih, mungkin karena saya kan kenal dengan orang ini kan baru, mereka kan sudah lama. Oke. Ya, tapi ini mohon maaf ya, mungkin sudah berkeluarga atau apa saya nggak tahu lah, gitu perempuan itu. So it's complicated lah Mbak, so I don't really know what's going on in their relationship ya. Tapi seperti itu, setelah aku tahu perempuan ini, loh kok begitu gitu, dia bilang semua hapus Facebook di laki-laki, semua hapus segala macam. Tetapi ternyata pada saat saya menuruti keinginannya, tapi ternyata perempuan ini yang ada nongol di Facebook kayak yang katanya teman, ternyata itu yang jadi selingkuhannya ataupun wanita lain itu. Jadi nggak disangka-sangka dan nggak diduga. Apa yang dirasakan ketika tahu bahwa ternyata perempuan lainnya itu Mbak kenal? Apa perasaan yang paling mendominasi itu apa? Dimanfaatkan Mbak. Rasa dimanfaatkan. Merasa sangat, aduh kok aku senaif itu, aku tidak mau bilang diri aku bodoh ya, gitu, tidak mau, karena ini kan orang kan melakukannya diam-diam. Kalau di depan saya, enggak lah. Gitu. Jadi istilahnya merasa terhina gitu ya? Terhina sekali Mbak. Ya. Itu yang berat. Jadi bukan cemburu? Tidak cemburu. Karena kan jauh lebih cantik kita ya. Oke, mantap. Cemburu tidak, tapi yang berat adalah terhina, merasa dimanfaatkan. Itu yang berat. Iya. Berapa tahun itu perasaan sampai akhirnya bisa mengatasi? Kan ini kan berarti sering dituduh, sering dikata-katain, itu kan berpengaruh ya terhadap psikis? Tidak lama. Nggak lama? Tidak lama ya, karena on and off ya, namanya toxic itu pasti on and off gitu. Dan jalurnya emang seperti itu gitu. Cuman pada saat apa yang saya sesalkan itu pada saat kita mencari jalan, bagaimana nih kita udah tahu hubungan kita begini, kita cari jalan, tapi ternyata dia sudah menjalin hubungan dengan orang lain. Dia lagi berusaha dengan hubungan ini, dia kayaknya seneng-seneng gitu ya, nggak usaha. Usaha juga sama saya, itulah yang saya bilang saya tuh dimanfaatkan. Oh dia usaha juga? Usaha kan mau memperbaiki hubungan ceritanya, gitu. Bagaimana kita itu biar, karena kan ada banyak hati juga yang harus kita jaga, apalagi keluarga gitu ya? Apalagi kalau sampai misalnya dalam hubungan itu udah punya anak gitu kan Mbak, jadi kan banyak kan pikiran kita. Jadi kalau ada yang bilang saya tidak berusaha itu salah. Gitu. Nah dia model laki-laki ini model berusahanya gimana? Ya kita berusaha, kamu harus begini dong gitu ya?
gitu nggak? Oh ya, demanding banget. Demanding. Demanding Kita akan banget. baik kalau kamu begini gitu. Begini. Tapi ya itulah namanya, mungkin Tuhan itu membukakan sign ya. Buka mata kamu gitu. Mungkin ya Mbak. Akhirnya kok aku ngelihat kok ini berubah dan lain sebagainya, dan ternyata emang ada info yang ibu tuh kasihan banget ya, ibu cuma dimanfaatkan aja. Gimana perasaan kamu ketika ada orang mengasihani kamu? Pertama awalnya sih nggak percaya, tapi setelah aku selidiki ya agak sedikit down juga. Downnya sedih atau karena itu tadi merasa dimanfaatin atau merasa? Hah? Malu, dipermalukan, malu. Nice gitu. banget gitu. Kalau ya. cemburunya berapa persen? Cemburu, kalau aku pikir aku nggak begitu cemburu. Nggak begitu cemburu. Karena ngerasa nggak terlalu cinta atau gimana? Karena ngerasa ya tidak lebih baik daripada aku juga, dan aku malah berpikiran begini, takutnya itu perempuan juga sebenarnya korban juga. Jadi gitu. Kamu ngerasa nggak ada cemburu-cemburunya? Kamu pun mungkin akan menghadapin orang yang sama gitu ya? Iya. Nah, ada rasa menyesal nggak sih? Menyesal, aduh, tahu gitu kan ngapain ngabisin waktu gitu sama hubungan toksik ini? Bukan menyesal lagi Mbak, tapi nasi sudah jadi bubur ya. Nah itulah tadi pada saat saya ingin kasih tahu sama teman-teman yang mungkin bingung dalam keadaan situasi seperti ini dengan pasangan ya Mbak ya. Coba deh cepat belajar, cepat baca buku, cepat cari info, jangan sampai kebablasan. Karena kalau kita curhat sama teman yang tidak punya knowledge about this kind of relationship ya Mbak, mereka tuh bilang gini, itu tuh karena dia cinta banget sama kamu. Which is itu salah ya? Salah banget. Cinta itu bukan memonopoli, bukan mendominasi, bukan mengontrol, tapi saling support, saling mengerti, dan apapun misalnya yang pasangan kita ingin lakukan, kalaupun memang salah, cara untuk memberitahu salahnya itu baik, dengan baik, bukan dengan kasar. Berarti ini benar-benar istilahnya namanya memang toksik dengan orang toksik. Toxic relation dengan orang toksik yang juga selingkuh. Jadi selingkuh ini hanya salah satu ya? Iya. Dari berbagai macam perilaku yang menyebabkan pasangan merasa nggak kerukuan kan, merasa kayaknya nggak percaya diri, merasa kok gue kayaknya salah terus gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Dan ini nanti akan leading ke abusive relationship Mbak. Mukul gitu. Leading ya. Udah sampai gitu? Udah pernah ngalamin gitu? Udah sempat kepegang saya. Astaga. Gitu. Jadi akhirnya memutuskan waktu itu untuk ya udah nih pisah. Karena tadi kita tinggal dua pilihan, mau terus atau mau udahan dengan berbagai pertimbangan. Akhirnya menguatkan untuk keluar tuh apa? Pertimbangan apa? Ya karena memang sebenarnya sudah benar-benar frustrated ya Mbak ya, udah frustasi banget ini bagaimana gitu. Tapi itu tadi masih banyak hal yang harus kita pikirkan. Nah itu tadi dengan datangnya seseorang ini, okay, that's it, enough. Jadi ini sebenarnya sebagai sebuah penanda. Udah nih batas aku sampai di sini. Iya, enough. Karena pada saat itu sempat aku tanya Mbak, ini ya udah masih mau mencoba memperbaiki atau tidak, gitu. Karena saya sendiri juga tidak sempurna mungkin pada saat itu ya Mbak ya. Aku berpikir udahlah aku tuh juga banyak kekurangannya. Tapi dia bilang no. Now I wanna be with this woman. Saya ingin dengan perempuan ini. Oh iya udah. Jadi sudah. Jadi saya tidak akan pernah, kita sebagai wanita itu kalau sudah digituin ya sudah, enough is enough. Oke, kasih tips sekarang buat perempuan-perempuan yang pernah dalam hubungan di mana dia dikhianati. Itu kan tadi perasaannya macam-macam ya, dipermalukan, malu, sedih gitu ya, merasa dimanfaatkan, terhina itu kan. Ya. Gimana supaya bangkit? Karena itu kan rasa percaya diri drop banget kan pasti. Ya, gimana caranya? Apa yang harus kita lakukan supaya itu bangkit? Iya. Kalau aku ya Mbak, kalau aku tidak punya pilihan pada saat itu selain menikmati momen kesedihan, momen jatuh, sakit secara psikis dan fisik. Tapi apa yang aku lakukan, aku menyibukkan diri kembali, dan kebetulan aku punya anak, jadi aku ngurus anak-anakku dan mencari kalau berdoa udah pasti ya gitu, dan mencari
hiburan itu kutemukan di TikTok. Oh, itu salah satu terapinya ternyata TikTok, guys. Iya dong, gitu. Waktu itu jogetnya sih masih simple-simple, Iya. Mbak. Tapi sekarang udah susah joget TikTok. Jadi actually itu benar-benar apa ya, mengisi hari-hari. Ya yang lainnya sudah pasti lah ya. Tapi ya tidak ada hal yang lain yang bisa kita lakukan gitu. Dan tidak usah mengingat-ingat lagi. Tidak usah mengingat-ingat detail-detail yang menyakitkan. Detail-detail yang membuat kita dulu senang sama dia, apalagi detail-detail yang menyakitkan. Oh, detail-detail indah juga jangan diingat. Enggak usah. Oke. Ngapain. Detail-detail susah juga jangan diingat. Nulis diary nggak sih? Nulis. Enggak sih, aku cuman kadang-kadang suka nulis kata-kata aja di TikTok. Oh, kata-kata Kata-kata itu gitu. termasuk hal yang terapeutik. Iya. Oke. Nah, dengan Mbak Anissa ini cerita, sharing tentang ini pelakor tuh begini-begini, itu membantu juga nggak sih? Di TikTok kan sering cerita nih pendapat aku begini loh, cowok tuh begini loh, apa ini kita gitu tuh. Ya, Membantu. lumayan ya Mbak ya. Jadi di situ aku juga bisa sharing ke teman-teman bagaimana juga cara mereliefkan emosi yang ada di kita. Dengan itu juga sebenarnya pengobatan juga sih sebenarnya buat diri aku. Gitu, dan alhamdulillah aku sekarang juga lebih tegar, tidak ada mengingat hal-hal tersebut. Berapa lama sih baru ya kayaknya nih? Apa? Kejadiannya udah 5 tahun yang lalu atau kurang dari 5 tahun yang lalu? Aduh, kalau waktu tidak usah dibahas ya Mbak, nanti itu sangat spesifik. Nggak, ya. takutnya sebenarnya ini udah lamakah atau sebenarnya baru-baru sehingga masih dalam proses penyembuhan? Kalau proses penyembuhan saya sudah sembuh. Udah. Saya sudah sembuh alhamdulillah ya. Tapi kalau waktu ya cukup lama lah ya. Sudah beberapa lama. Oke. Nah, trauma nggak menjalin hubungan yang baru lagi? Kalau dibilang trauma sih enggak ya, karena saya kan orangnya kan open. Maksudnya saya tuh kenal dengan siapapun tuh saya willing tuh untuk menerima orang baru gitu ya Mbak ya. Tapi ya itu tadi, kalau untuk lebih dekat lagi mungkin membutuhkan waktu yang lama juga untuk menurut. Kalau misalnya kamu ditawarin untuk jadi yang kedua, mau nggak? Oke. Yang kedua, aku ini kan udah berumur ya Mbak ya, udah 43 tahun. Sebenarnya realistis aja ya gitu. Apabila memang laki-laki ini adalah seseorang yang mampu bertanggung jawab dan dia fair, dia menyayangi semua orang yang ada di dekat dia, bukan disimpan-simpan, dan memang dia mengangkat wanita itu untuk dinaikkan derajatnya. Ya di dalam Islam pun juga boleh. Dan saya sebenarnya ya sudah, bagi saya tidak ada sih saya itu yang harus berpegangan pada satu hal itu, pada seseorang gitu. Enggak Mbak ya, santai aja. Kalau bisa sama-sama mengisi dengan positif, tidak masalah. Enggak masalah. Tapi kok jadi kayak ngebuka sih? Maafin ini ya. Ya intinya itu kembali lagi bahwa menjalin hubungan itu bukan masalah, masalahnya yang terpenting adalah bagaimana pribadi-pribadi ini punya komitmen gitu kan? Yang bikin nyaman Mbak. Yang bikin nyaman, saling bertumbuh gitu ya, bukan egois. Ya kalau mau punya 2 pasangan, 3 pasangan harus tahu konsekuensi dan resikonya gitu ya. Bukan ya. Kita pernah wawancara sebelum ini tentang suami yang punya istri 2 juga kan, dia cerita kalau boleh ngasih saran ke orang, boleh nggak, gimana sarannya orang yang mau poligami, dibilang jangan. Karena itu tidak mudah begitu. Karena ya ini kita bicara mengenai relationship, hubungan dengan 2 orang aja tidak mudah, apalagi ada 3 dan 4. Jadi bukan masalah itu perempuan itu pelakor yang salah gitu ya. Godaan pasti selalu ada, tergantung yang digoda, ya kan? Iya. Dan wanita juga seharusnya sebaiknya ya memahami konsekuensi dari apapun yang dia lakukan. Memahami konsekuensi apa yang dia lakukan. Iya. Jadi kalau pelakor dia harus paham konsekuensi apa? Wah, kalau pelakor ya kalau sampai dihujat sama orang dan ternyata nanti dipermalukan dan ternyata disimpan disimpan, tidak dihargai, cuma dimanfaatkan saja, ya harus terima gitu. Oke, itu saya lihat dari yang kemarin ya, artinya bahwa ya inti dari semuanya, orang-orang sekitar kita bisa terjadi apapun, tapi yang penting bagaimana kita healing ourselves. Itu ya, healing ourselves, merasa tetap berdaya gitu kan, menyembuhkan luka-luka. Yes.
Dan yang terpenting adalah mengakui bahwa kita sedih, kita marah, kita itu tadi menikmati. Kita accepted dengan segala kelemahan kita tuh kita juga terima gitu ya Mbak ya. Dan kita bangkit dari situ. Disitulah kedewasaan diri kita itu ya, mungkin ya saya juga masih belajar. Itu akhirnya karakter kita timbul gitu Mbak, maksudnya bertumbuh, kita terus belajar. Nasihat kamu buat anak kamu laki perempuan sih? Laki-laki. Laki-laki. Oke, nasihat kamu sebagai ibu, kalau nanti kelak dia dewasa dan menjadi pendamping seseorang, apa nasihat terpentingnya? Hargailah seorang wanita, karena bagaimanapun kamu datang dari dia, dan kamu nanti pun dia pun akan melahirkan benih-benih dari kamu. Tidak ada alasan untuk menyakiti wanita. Tidak ada alasan. Jadi hargai perempuan. Hargai. Kalau misalnya tidak cocok ya Mbak ya, hargai tadi. Ayo bagaimana ini untuk mencari jalan baiknya. Ngapain gitu kan? Jangan jadikan ketidakcocokan itu sebagai alasan untuk selingkuh, untuk mukul, untuk meng-abuse, untuk membuli. Gitu. Karena orang juga, ya emang ada yang 100% cocok, nggak ada juga ya. Iya. Wow, luar biasa menarik. Manusia, terima kasih untuk sharing ceritanya. Ada berbagai banyak cerita dan berbagai sisi dalam kehidupan ini. Kalau kita bisa mendengarkan dari berbagai sisi, semoga ini bisa membuat kita semakin dewasa, tidak mudah menghakimi gitu ya. Karena kita nggak pernah tahu apa yang dialami orang di posisinya. Begitu. Jadi ya, dilihat aja, dinikmati, ditelaah, menjadi pembelajaran buat kita agar kita sendiri menjadi pribadi yang bertumbuh. Terima kasih. Ya, Thank you. Nyalain loncengnya.